bayangannya. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh saya sebagai salah satu calon guru penggerak keadaan 11 Kabupaten Majene. Salam dan salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau adalah keluarga dan panutan bagi kita semua dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, yang saya hormati Bapak Pengasih Kurikulum UPTN SMK Negeri Bawang Majene yang alhamdulillah pagi siang pagi ini sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah sempat membersamai dalam kegiatan siang ini. Baik, langsung saja sebelum saya masuk di pemaparan materi, saya serahkan kepada Bapak Pengasih Kurikulum selaku yang membersamai saya dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang siang ini tidak sempat hadir karena berhalangan. Mohon Bapak memberikan sedikit masukannya ataupun pembuka dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan Bapak Ibu permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini melimpahkan kepada saya untuk mendampingi Ibu Krinovianti untuk melaksanakan kegiatannya. Adapun permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menanti karena beliau memiliki urusan yang penting yang sama pentingnya dengan peningkatan prestasi dari disiplin pendidikan menjadi ini. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kita bersama, itu saya sedikit memberikan pemahaman kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bersama bahwa pendidikan dokter yang sekarang ini, ya, kita mendapat kurikulum PPK yang pada intinya proses pembelajaran kurikulum PPK itu dilaksanakan secara kolaboratif, baik siswanya berkolaborasi dengan siswa sendiri, guru-gurunya maupun siswa dari gurunya juga. Sehingga kalau kita menarik semacam manfaat dari kolaborasi itu sendiri, bahwa dengan adanya kolaborasi itu tentu memberikan peluang yang besar buat siswa sendiri dalam rangka membuka wawasan pikiran dan mungkin membuka kesempatan mereka juga untuk lebih kritis ya terhadap pendidikannya, ya, khususnya pendidikan yang kita berikan kepada mereka di sekitar lapangan menjadi. Dan tentu juga kita sebagai Bapak Ibu Guru yang sebagai pengemban pendidikan di sekolah kita khususnya, tentu dengan adanya apa istilahnya pembelajaran kolaboratif ini, kolaborasi, kita juga tentu mendapatkan banyak masukan ide-ide yang bisa mungkin lebih meningkatkan proses pembelajaran dalam kelas, khususnya untuk paling tidak meningkatkan
prestasi yang sebenarnya bisa kita gunakan di sistem pendidikan. Mungkin untuk sedikit tentang pemahaman yang saya berikan pada kesempatan kali ini, dan nanti saya kembali sampaikan kepada Ibu Renogan untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izin Pak, saya lanjutkan. Terima kasih banyak atas sedikit wejangan mengenai pentingnya kita dalam berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Jadi saya sampaikan sebelumnya ya Bapak Ibu, keberadaan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, karena saya tahu Bapak Ibu di sini ilmunya, pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan saya, tetapi kapasitas saya di sini adalah untuk berbagi ilmu, sharing ilmu yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1-4, yaitu mengenai budaya positif. Baik, kita langsung saja. Untuk hari ini kegiatan kita adalah pelaksanaan aksi nyata modul 1-4 mengenai budaya positif ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya masuk di materi pembahasan, jadi di sini ada sekitar 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu lalu kemudian kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi mengenai 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan sedikit tanggapannya pada saat Bapak Ibu mendengar atau membaca budaya positif? Apa itu budaya positif? Ada yang bisa Bapak Ibu boleh memberikan contoh atau hal-hal yang kita lihat dalam keseharian kita di sekolah? Kira-kira budaya positif itu apa? Bapak Ibu ada yang bisa? Contoh menyambut siswa peserta didik. Baik, betul yang disampaikan Ibu Purnama. Contohnya budaya positif adalah setiap pagi yang kita laksanakan adalah menyambut siswa saat datang ke sekolah. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Betul, kebiasaan sehari-hari yang kadang terlupakan adalah mengucapkan salam, ya. Baik, jadi itu tadi adalah beberapa contoh mengenai budaya positif. Nah sekarang bisa dilihat di atas ya Bapak Ibu bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh dilaksanakan di sekolah kita ada disiplin positif. Disiplin positif itu ya tentunya berkaitan dengan aturan yang kita laksanakan, kemudian dipatuhi oleh peserta didik. Lalu kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kalau kita berbicara kata disiplin berarti masuk di aturan. Berarti kalau ada aturan berarti ada hukuman, dan hukuman itu adalah sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya, tapi mau tidak mau harus dilakukan karena kita menghindari hukuman lagi ya. Nah, pada modul 1.1 di dasar materi kami di pendidikan guru penggerak, kita membahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin berasal dari diri, betul. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Karena kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib
penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur diri, disiplin diri, otomatis yang akan mengatur kita, mendisiplinkan kita mau tidak mau adalah orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin positif ini, apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka, tidak boleh lagi ada hukuman. Tapi bagaimana caranya kita mendisiplinkan peserta didik dengan cara yang baik tanpa harus menyakiti mereka, tetapi hasilnya bisa mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh next Bu? Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebentar kita bahas nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka berperilaku bukan karena takut dihukum, karena itu adalah keinginan dari luar, bukan dari dalam diri atau intrinsik. Ya, silakan next Bu. Nah di sini ada beberapa bagian dari disiplin positif, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Ya, bisa diperhatikan Bapak Ibu. Sebentar akan dijelaskan secara terperinci seperti yang disampaikan di bahas awal tadi. Nah, di sini ada teori kontrol atau teori pilihan. Ya, kalau teori kontrol kita bisa lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya sudah ada kesadaran. Jadi orang tidak bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa merubah diri saya. Lalu kemudian semua perilaku tentu memiliki tujuannya Bapak Ibu ya. Kadang anak-anak kalau bikin salah, ada yang mungkin tujuannya mau diperhatikan, ada yang tujuannya karena menginginkan sesuatu. Lalu kemudian ada juga model berpikir menang, kolaborasi, kemudian kita bahas lagi makna disiplin. Ya, makna disiplin itu artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita next saja Bu, karena sebentar akan dijelaskan secara terperinci. Jadi di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat ini bersifat universal atau meluas ya. Kemudian di sini ada 3 bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Jadi semua yang dilakukan peserta didik saat apakah melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya. Lalu kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu kita akan dengan P5 ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Derima bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan beragama mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkemenangan global. Dan terakhir adalah bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Next. Nah di sini kita masuk di teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata motivasi itu terbagi atas 2, yaitu eksternal dan internal, atau tadi disebutkan intrinsik dan ekstrinsik. Yang
ketidaknyamanan dalam hal ini hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kayak ada kata-kata dalam diri, kalau saya tidak pakai sepatu hitam nanti saya dihukum. Berarti itu pengaruh dari mana? Eksternal atau internal? Eksternal, karena takut dihukum. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Nah, itu pengaruh dari luar juga kan Bapak Ibu, yaitu eksternal. Dan terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi itu berasal dari diri sendiri. Saya ingin ranking 1, makanya saya harus rajin belajar. Karena itu mulai dari kesadaran dari diri. Boleh next? Nah, tadi ada 3 ya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua karena ingin imbalan atau penghargaan. Dan terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, untuk poin pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuk di kategori tingkat terendah dari perilaku manusia. Ya, kenapa? Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini, dia hanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia hanya menebak apa yang terjadi, paling saya dihukum, ya seperti itu. Lalu kedua, untuk mendapatkan imbalan, ini dia satu tingkat di atasnya motivasi pertama, karena dia melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi itu akan muncul misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kira-kira saya dapat apa ya? Gitu. Dan terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila saya melakukannya? Kalau saya rajin belajar, kira-kira saya bisa tidak mencapai cita-cita saya? Seperti itu Bapak. Boleh next? Lalu kita next ke dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira maksudnya ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu tidak jauh beda dengan hukuman. Karena kadang-kala kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, mereka menyalahkan itu. Jadi motivasinya berbeda. Saya mau rajin belajar deh karena saya mau diperhatikan guru saya. Bukan motivasi dari dalam diri, dan akhirnya dampaknya bukan ke positif malah ke negatif ya. Dihukum oleh penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang mungkin ada yang kita lakukan Bapak Ibu di kelas. Yang pertama adalah pengaruhnya hanya jangka pendek. Ada jangka panjang tapi jarang berhasil. Jadi setelah kita perhatikan misalnya anak yang nakal mau berubah ini, besok seperti itu lagi. Berarti itu hanya jangka pendek. Lalu kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Boleh next? Yang tadi boleh dimajukan Bu? Oke. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Nah, ini penjelasan dari apa yang tadi kita pertemukan. Untuk pengaruh jangka pendek, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, dia hanya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut atau siswa akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, dan mereka akan kehilangan motivasi dari dalam diri mereka karena menunggu penghargaan baru mau melakukan sesuatu lagi. Lalu kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking, mereka mendapatkan ranking
digarakin sama saya, berarti saya tidak terlalu berharga ini. Jadi ada perasaan penghargaan hukum. Lalu kedua, memberikan penghargaan dan hukuman ada hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya. Lalu karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman, lama-lama akan bosan. Ya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Pada riset pertama dalam sebuah percobaan, seorang kelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan, apakah dalam bentuk uang misalnya. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang tidak membuat lebih banyak kesalahan karena ada motivasi lain dari itu. Ya, boleh next. Lalu penghargaan ternyata tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi nanti ada iming-iming. Nanti kalau begini kamu akan dapat seperti ini. Ya. Lalu kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha secara sebelumnya. Sehingga penghargaan tadi dikatakan tidak efektif. Lalu kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Menimbulkan rasa iri karena temannya diberikan misalnya reward, diberikan penghargaan, saya tidak, akan ada kecenderungan iri. Lalu kemudian terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan baru mencoba. Jadi yang gampang down, ya sudahlah saya tidak usah mencoba lagi, kok saya tidak diberikan penghargaan, seperti itu ya. Next. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Di sini dikatakan bahwa pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Lalu kemudian seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, jadi ini bisa menentukan kualitas kalau ada iming-iming, karena bukan dari dalam diri tapi dari luar. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta berpikir mengenal hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis misalnya sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Jadi kalau kita bekerja hanya karena ada sesuatu atau hadiah, biasanya kayak motivasinya bersifat sementara. Tapi next kalau tidak ada penghargaan lagi, ya sudah seperti biasa saja, tidak ada kreativitas yang dimuncul lagi. Dan terakhir, motivasi dalam diri atau intrinsik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa misalnya saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, maka timbul pijar di matanya dan senyum di wajahnya. Ada suatu kebanggaan tersendiri saat berhasil melakukan sesuatu, sama kayak kita Bapak Ibu. Saat misalnya kita berhasil memberikan penjelasan di kelas, lalu kemudian anak-anak bersukaria saat pelajaran selesai, kita mampu menyampaikan materi dengan baik, ada perasaan senang dan bangga, oh ternyata saya bisa. Dan itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kita untuk meningkatkan
lagi. Next. Nah, sekarang kita masuk di bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Nah, di sini ada 5 yang perlu diingat. Apresiasi atau pengakuan yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid itu secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini ada contoh ya Bapak Ibu ya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya pembuka. Kemarin saya perhatikan, jadi memberikan kayak kata-kata motivasi, lalu misalnya nilai kebajikannya rasa empati itu ternyata besar sekali. Situasi yang dilihat yang tadi pembuka kemarin saya perhatikan pada saat kamu menurut murid baru di kelas kita. Jadi memberitahukan ya, dan di situ nilai kebajikannya adalah rasa empati atau kepedulian. Yang kedua misalnya saya menghargai. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah di situ nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Yaitu adalah kepedulian. Yang terakhir terima kasih. Ya, terima kasih untuk saat kamu mengunduh kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada ucapan terima kasih atas kerja yang anak-anak lakukan. Dalam hal ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Next. Tadi sudah dilihat ya, di awal juga sudah sempat disinggung apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah sekarang ternyata hukuman itu dia bersifat secara tiba-tiba, ya tiba-tiba, tidak terencana, lalu kemudian sifatnya hanya satu arah, karena kita tidak butuh persetujuan dari pihak yang lain, misalnya aturan di sekolah. Di sini kan kita tidak butuh kesepakatannya anak-anak. Jadi kalau hukuman itu misalnya dia ternyata sifatnya secara tiba-tiba, kamu tidak perlu tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dan dia bersifat satu arah. Sedangkan kalau konsekuensi, nah konsekuensi biasanya diberikan pada saat kita membuat kegiatan kelas ya. Jadi konsekuensi itu dia terlalu atau sekolah dan murid juga mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Next. Nah, ini ada sekitar 7 contoh Bapak Ibu tindakan antara konsekuensi dan hukuman. Bapak Ibu boleh membantu. Untuk nomor 1, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi atau karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, betul. Lalu Bapak menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, masuk konsekuensi atau hukuman? Betul, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya, karena berdampak ke anaknya langsung. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, next. Betul ya. Ya, betul ya. Nah, kita masuk di sini nanti sebentar. Tadi di awal kan sudah dijelaskan ya apa bedanya konsekuensi, apa bedanya hukuman.
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, di sini kan tadi Ibu Nur sempat bertanya, kenapa bisa hukuman bukan konsekuensi? Tadi di awal sudah ada pemaparan. Nah, di sini ada pembedanya Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, untuk contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh anak-anak tadi disuruh lari keliling lapangan, itu sebenarnya menyakitkan ya. Tapi diberikan hukuman karena melanggar. Lalu konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Ya, misalnya tadi menumpahkan minuman di meja teman harus dilakukan, yaitu membersihkan, karena itu kita menyadari bahwa itu adalah konsekuensi saya melakukan kesalahan itu. Lalu restitusi merupakan pilihannya. Jadi restitusi itu tadi di bagian pembahasan bahwa ada restitusi lewat kontrol posisi sendiri dan restitusi. Lalu yang kedua, untuk hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Lalu untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek dan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita bisa katakan kalau di hukuman bisa dikatakan ini menjadi sesuatu yang negatif dan dengan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi masuk di netral, sedangkan restitusi bisa kita katakan paling tepat atau positif karena kita memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih dan menyelesaikan masalah dan masuk di identitas sukses dan disiplin. Next. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka tidak perlu dihukum, mereka tidak perlu menebus, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari kenapa melakukan hal tersebut. Lalu kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk di keyakinan kelas ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan hal ini, menerapkan hal ini di kelas di awal pembelajaran baru kemarin sudah membuat keyakinan kelas ya. Kenapa kita katakan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Atau kira-kira keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Keyakinan kelas? Ibu Nur Fauzia boleh? Keyakinan kelas. Bagaimana itu boleh? Betul, keyakinan yang dibuat sendiri oleh siswa. Masih ada yang lain? Masih ada? Betul, muncul dari kesadaran diri tanpa ada paksaan dari luar. Masih ada yang lain? Cukup ya. Jadi keyakinan kelas ini saya rasa sudah dipahami Bapak Ibu. Mungkin untuk mengungkapkannya apalagi waktu-waktu yang besar ini ya, ini. Tapi luar biasa sekali dibuat berdasarkan kesadaran diri, bukan paksaan dari luar. Lalu kemudian dibuat langsung oleh anak-anak, ya berdasarkan kesepakatan. Nah, pertama, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa serta bersifat universal. Seperti yang dikatakan Ibu Lili tadi betul. Keyakinan kelas itu berdasarkan hasil kesepakatan, bukan yang dibuat sendiri oleh guru. Lalu
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, sebentar kita bahas di di restitusi ya. Harus dalam bentuk positif. Kenapa? Karena biasanya kalau kita langsung memberikan misalnya dilarang buang sampah sembarangan, dilarang dilarang berhenti di kelas, itu kan pasti kata-kata negatif. Sedangkan sekarang kita poinnya adalah kita mau mengarah ke pendisiplinan dengan budaya positif, berarti kata-kata negatif tadi kita rubah ke kata positif. Misalnya datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, buang sampah pada tempatnya. Lalu kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi misalnya dalam satu ruangan ada 25 orang, semua sudah memberikan mengenai apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah dari 25 itu kita pikirkan lagi, khususkan menjadi misalnya 7 atau 8 poin dengan kata-kata positif, dan di dalamnya itu ada makna nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Nah, tadi kan Bapak Ibu bilang itu kalau keyakinan kelas itu hendaknya dari anak-anak sendiri. Berarti akan ada curah pendapat atau diskusi untuk menghasilkan poin yang akan dijadikan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selalu ada evaluasi Bapak Ibu. Jadi setiap kita masuk kelas, mungkin cara kita menegur peserta didik itu bukan sopannya ketika kelas tidak, tapi berusaha menyampaikan dengan baik. Hanya menunjuk saja keyakinan kelas yang kita misalnya tempelkan di dinding, anak-anak akan tahu sendiri karena keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Boleh next? Nah sekarang kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau fisiologis. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Boleh next? Nah sebelum kita masuk di pemaparan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ini saya ingin menyampaikan ada pertanyaan pematik. Boleh Bapak guru-guru menyampaikan sesuai dipahami ya. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Jadi Ibu Ambar sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, atau misalnya Anda, Bapak Ibu ada di posisinya Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut setiap hari mengganggu bekal temannya secara paksa? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, nah kira-kira apa yang menjadi motivasinya Doni melakukan hal ini? Selalu mengambil bekal dari temannya secara paksa dan berulang. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Kira-kira apa yang mendasari si Doni melakukan hal tersebut? Boleh? Oh ya. Nah ini pemantik Bapak Ibu, kira-kira si Doni tadi masuk di poin keberapa ini? Bagaimana? Penguasaan? Ada yang lain? Nah, tadi dari benar-benarnya adalah Doni selalu mengambil makanan atau bekal pemakan tiap hari secara paksa dan terus-menerus dilakukan. Nah, karena apa? Misalnya karena Doni pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentunya cari pengawasan. Yang pertama, cari tahu dengan memanggil Doni secara langsung. Kedua, cari tahu di kantin. Apakah memang Doni pergi di kantin atau tidak? Kalau tidak, kira-kira apa alasan?
apakah orang tua yang memberikan jajan atau tidak, dan ini masih bertahan hidup. Saya pikir dia kelaparan atau mungkin dia tidak dikasih jajan, akhirnya dia memaksa temannya. Mungkin awalnya dia minta pelan-pelan, cuma temannya nggak mau share. Nah, jadi dia sini karena lapar saja mungkin. Terima kasih semuanya. Atau ada pendapat yang lain? Nah, ini kira-kira Doni masuk ke berapa ini? Kalau tadi Nursa mengatakan Doni masuk di motivasi bertahan hidup. Yang lain bagaimana? Sama? Nah, bertahan hidup karena ada status juga kalau dia penguasaan karena dia memaksa dan dalam berulang kali senang aja. oke, betul ya. Jadi baik. Tadi alasannya Doni adalah kasusnya Doni adalah mengambil secara paksa, secara berulang, mengambil dengan temannya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan lebih lambat? Oleh next. Nah, tadi disampaikan di Nursam. Next lagi. Tadi disampaikan di Nursam bahwa yang pertama adalah bertahan hidup. Karena Doni lapar, mungkin saja di rumahnya tidak disediakan sarapan, Doni tidak diberi uang jajan, sehingga untuk Doni bisa bertahan hidup, dia mengambil bekal teman yang masih secara paksa dan tidak dibenarkan. Betul, berarti poin pertama masuk, karena sejatinya bertahan hidup atau kebutuhan fisiologi itu adalah kebutuhan paling dasar yang diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Kita untuk hidup perlu makan. Nah, Doni untuk berarti yang memotivasi Doni dia selalu mengambil bekal teman adalah karena dia lapar, dia mau bertahan hidup. Terus kemudian, nah ciri-cirinya esensial untuk bertahan hidup harus dipenuhi. Sebelum kebutuhan ini karena lapar sekali nih, harus dipenuhi. Jadi mau tidak boleh mengambil makanan temannya secara paksa. Lalu kemudian itulah yang memotivasi Doni untuk melakukan perilaku tersebut. Karena lapar, dia mencoba mempertahankan bertahan hidup, mempertahankan keinginannya karena dia merasa lapar, ya. Terus next, lalu kesenangan tadi disampaikan lagi buku bahwa dia melakukan itu secara berulang, berarti dia itu menjadi kesenangan bagi dia, ya. Nah di sini keamanan dan keselamatan, setelah kebutuhan fisiologis dasar tadi terpenuhi, manusia kembali berjuang untuk keamanan dan keselamatan. Kebutuhan ini mencakup keamanan pribadi, stabilitas finansial, kesehatan dan perlindungan dari bahaya. Jadi contohnya tadi kesenangan, dia melakukan itu terus berulang. Karena lapar itu terus berulang untuk bertahan hidup. Akhirnya dia melakukan itu untuk mencapai keselamatan dan kebutuhan yang mencapai stabilitas finansial. Karena mungkin Doni tadi jarang dikasih cahaya sama orang tuanya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Next. Lalu ketiga, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan yang ketiga ini adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi manusia untuk mendapatkan cinta, kasih dan sayang serta kedekatan dengan orang lain. Misalnya saja jadi perhatikan, membutuhkan kedekatan seperti itu ya. Ciri-cirinya adalah penting untuk perkembangan secara emosional dan sosial. Kemudian termotivasi untuk melakukan mencari hubungan yang lebih bermakna, menghubungkan individu dengan komunitas mereka. Ya, jadi tadi Doni termasuk dia butuh sebagai perhatikan karena kebutuhan dasar tadi. Next. Lalu kebutuhan penghargaan atau penguasaan. Ya, kebutuhan berharga ini meliputi harga diri, rasa hormat dari orang lain, dan pengakuan atas pencapaian. Jadi ini masuk di rasa mungkin senantiasa rasa ingin dipuji, ya, ingin diakui. Kebutuhan ini terkembang dari interaksi sosial dan berkontribusi pada rasa identitas dan kompetensi. Ciri-cirinya adalah meningkatkan perasaan, harga diri dan signifikan, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan dan prestasi dan berkaitan dengan status sosial dan pengakuan. Next. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau kebebasan. Ya, jadi kebutuhan aktualisasi diri ini mewakili potensi terbesar manusia untuk pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu mencakup realisasi diri, kreativitas dan pengembangan kualitas dan kemampuan dalam diri setiap individu yang unik.
Jadi ciri-cirinya adalah tingkat kebutuhan tertinggi dalam hierarki, motivasi individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan menghasilkan kepuasan serta kebahagiaan pribadi. Next. Oke. Nah di sini ada contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi pertama tadi fisiologi atau bertahan hidup psikologi tadi kita selalu makan pertama karena di fisiologi atau bertahan hidup termasuk contohnya adalah makanan, air, udara, tempat tinggal, tempat tidur, lalu kemudian contohnya makan, minum dan tidur ya. Lalu keamanan dan keselamatan masuk di perlindungan dari bahaya, stabilitas finansial dan kesehatan. Contohnya mencari pekerjaan, asuransi dan menutup pintu. Yang ketiga cinta dan keterikatan. Mengenai persahabatan, rasa ingin memiliki dan hubungan kedekatan. Contohnya membangun hubungan, bergabung dengan interaksi sosial atau klub sosial. Lalu kemudian penghargaan, termasuk harga diri, rasa hormat dan pengakuan. Tujuannya untuk mencapai tujuan dan mendapat pujian. Dan terakhir adalah aktualisasi diri, realisasi diri, kreativitas dalam pengembangan potensi. Contohnya adalah mengejar pendidikan, menguasai serta memiliki keterampilan baru. Nah, sekarang next 5 posisi kontrol ya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, lalu kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Bisa next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah kalimat sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Lalu kemudian kamu tidak pernah ya dengan melakukannya. Nah, itu adalah kalimat penghukum. Lalu ayolah lakukan ini demi ibu atau bapak. Nah, itu masuk di kalimat, masuk di poin teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker atau penghargaan hari ini? Itu masuk di pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk di manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu masuk di poin penghukum. Next. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ya. Contoh sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dan murid ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kalau penghukum itu dia ada suaranya lebih tinggi. Bahasa tubuhnya itu dia matanya bisa melotot, lalu menunjuk-nunjuk ataupun menghantam. Ya, boleh next. Nah, bagaimana perasaan murid saat guru berbicara seperti tadi? Nah, misalnya ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kenapa kamu bisa datang tepat waktu? Nah, itu kata-kata guru yang menghantam, melotot, menunjuk. Itu masih di posisi penghukum. Maka hasil apa yang dibiarkan bagi peserta didik? Di sini kemungkinan murid akan merasa marah, akan ada rasa dendam, rasa tidak menerima. Saya dimarahi. Jadi bahkan dia bisa bersikap lebih agresif. Lalu menempatkan kemarahannya bisa jadi, misalnya dia kembali ke kelas, dia mungkin akan mencoret-coret buku, mencoret-coret dinding, ataupun melakukan hal yang buruk lagi, misalnya ke sekolah. Dia mengatakan bahwa dia nanti kalau sekolah saya konfiskan motornya. Biasanya dia seperti itu karena saya sendiri pernah mendapati murid seperti itu. Tidak diterima di dalam gurunya, bahkan dihukum. Dia sampai menukiskan dan motor dari gurunya tadi. Next. Nah, sekarang kita masuk sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan di posisi
posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi suaranya kalau untuk bersalah lebih lembut, memelas, sedih, bahasa tubuhnya mungkin lebih mengelus dan mendekati agar anak-anak tersebut dan merasa bersalah. Boleh next? Lalu seperti apa perasaan siswa tadi saat diberikan statement pemotor bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, bersalah karena merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain termasuk gurunya. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam dari dalam diri. Murid mengalami perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Jadi ini sebenarnya lebih masuk ke psikisnya. Dia bisa saja memendam. Ternyata saya bukan siswa yang baik, saya mengecewakan, saya tidak bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Beda dengan penghukum tadi, kalau siswa yang dihukum tadi dia mungkin akan bisa meluapkan emosinya. Kalau ini dia lebih bahaya dari penghukum karena itu bisa berdampak ke psikisnya. Next. Nah sekarang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru biasanya bisa negatif, bisa juga positif, ya. Kenapa? Karena positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Sedangkan negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Misalnya saya berpikir bapak itu teman saya pernah mengalami ini. Saya mendekati murid yang dia nakal. Saya menggunakan posisi teman, akhirnya dia mau mendengarkan. Tapi negatifnya adalah dia hanya akan mendengarkan kata-kata saya, dan itu kadang tidak berlaku pada guru lain. Dan itu sebenarnya harus dilakukan, ya. Kenapa? Karena ada kita aja sekali saja, maka kepercayaan itu akan hilang. Dia akan kembali menjadi pribadi yang negatif. Nah di sini bagaimana perasaan murid dengan sikap guru menjadi teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi sisi negatifnya adalah di sini murid akan menjadi lebih tergantung pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lainnya adalah dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh dia bersangkutan. Nanti dia mendengar kalau guru yang melakukan sebagai teman tadi dan tidak berlaku pada guru lain. Next, yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah kalau pemantau di sini dia berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Dan posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan biasanya dari suaranya kalau pemantau ini dia lebih dekat dan bahasa tubuhnya lebih formal, biasa saja. Next. Nah misalnya di sini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Misalnya mau mulai pembelajaran. Tahu Pak, guru, kamu terlambat 15 menit. Nah apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Apa? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Bapak tunggu ya, jadi sapaannya itu lebih akrab. Tidak dimarahi, tapi tidak juga meninggalkan begitu saja. Tapi lebih mengajak, memberikan konsekuensi, tapi dengan cara mengajak dan lebih bersahabat. Next. Nah bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Murid lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu yang harus tinggal di kelas. Jadi kita hanya mengingatkan apa konsekuensinya dan anak-anak sudah bisa memahami sendiri, ya. Next. Yang terakhir adalah manajer, ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid. Berpersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lalu kemudian ada suaranya di situ lebih halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan lebih akrab dan mendekat dengan murid. Next. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Fokus aja pada murid sehingga bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid di sini sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan apa karakternya. Namun apabila posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini di antara 5 posisi kontrol tadi, di sini kira-kira yang paling tepat apa Bapak Ibu? Manajer, pemain, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah posisi kontrol yang paling efisien. Kenapa? Karena di sini anak diajak untuk menyadari kesalahannya, lalu memvalidasi kesalahannya, kemudian membimbing untuk mencari jalan keluar untuk kesepakatan bersama. Next. Nah ini segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Ini ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin sempat memperhatikan saya di pekan lalu melakukan praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di beberapa peserta didik dengan skenario anak-anak yang melakukan kesalahan. Sebentar saya putarkan videonya. Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Lalu restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Betul. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Boleh next? Nah, untuk yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi lebih positif terhadap dirinya. Jadi misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, jadi memberikan kata-kata positif agar mereka tidak merasa gagal, tapi makin bisa menstabilkan menjadi pribadi yang positif. Next. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, jadi setelah anak-anak sudah stabil, nah validasi tindakan yang salah ini adalah bahwa setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Apa yang membuat kamu jadi menanyakan validasi tindakan yang salah? Jangan langsung dimarahi, kenapa begini, tapi ditanya sendiri kira-kira apa alasannya, misalnya terlambat atau misalnya mencontek di kelas. Next. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan terakhir dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan di mana siswa diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi fisik sehingga mereka dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Contoh, misalnya nilai apa yang kita percaya di kelas, lalu kemudian apakah kamu mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apakah kamu bisa menjalankannya? Oke. Next. Oke. Baik Bapak Ibu, dari sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah sempat saya lakukan kembali, saya terapkan di kelas terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Bisa dihitung. Orang tua sudah menentukan sendiri
saya bilang. Tadi adalah contoh skenario restitusi yang coba saya skenariokan kemarin bersama dua peserta didik dan kasus yang berbeda, tapi tentunya dengan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Jadi tadi sudah dijelaskan, pertama menstabilkan identitas anak dulu, jadi tidak langsung menanyakan hal yang terjadi tadi, lalu kemudian masuk di validasi tindakan yang salah. Harusnya tidak melakukan itu meskipun sudah kita sebagai manusia biasa tidak luput dari namanya kesalahan. Yang ketiga adalah kembali mengingatkan keyakinan kelas kita, ya, supaya bukan kita yang mengatakan ke anak-anak lalu kamu harus begini, tidak, tapi anak-anak sendiri yang menyadari bahwa oh iya ternyata yang saya langgar adalah keyakinan kelas ini, dan selanjutnya adalah saya memang harus memperbaiki untuk kebaikan bersama. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada destinasi beliau positif hari ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan pendapat untuk hari ini. Mengingat apa yang saya sampaikan hari ini bukan sesuatu yang sempurna, karena sekali lagi kapasitas saya di sini bukan untuk menggurui, tapi menyampaikan ilmu hal yang saya dapatkan di pendidikan bergerak, dan ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya sebagai aksi nyata pada modul 1.4 kuliah positif. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau ada yang bertanya, saya persilahkan. Masukan mungkin Ibu pengajar praktik bisa memberikan Bisa memperkuat keyakinan dan menambah ilmu untuk saya bisa belajar lebih banyak lagi. Saya persilakan daripada ilmu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusi yang saya tahu selama saya pendidikan guru penggerak itu memang sangat bagus ketika penerapannya bisa diaplikasikan sebenar-benarnya. Dan kalau kita juga benar-benar paham apa itu segitiga restitusi, ketika itu bisa diterapkan langsung di siswa kita, karena kan yang namanya segitiga restitusi itu kan dikembalikan ke pribadi anaknya maunya seperti apa, dan diharapkan supaya dia bisa kembali ke lingkungannya sebaik-baiknya seperti itu. Jadi kembali lagi saya berharap teman-teman kalau temukan nanti pendidikan guru penggerak angkatan 12 silakan mendaftar. Sempat kita bertemu nanti ketika saya jadi PPK. Silakan mendaftar di guru penggerak angkatan 12. Mudah-mudahan kita ketemu. Saya pengajar pakainya. Oke, terima kasih. Betul-betul bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita demi tujuan visi sekolah kita sebenarnya. Dan saya berharap teman-teman yang hadir di sini seperti katakan Ibu Fadila, kita bisa mencoba menambah referensi ilmu, mengupgrade diri untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita, terutama di kurikulum Merdeka saat ini yang diterapkan, bisa mendaftar di calon guru penggerak angkatan 12. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah membersamai saya. Ini menjadi yang luar biasa buat saya, pengalaman luar biasa untuk saya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bermanfaat untuk lingkungan sekolah, dan kita bisa menjadi kolaborasi lebih baik lagi untuk tujuan visi sekolah kita yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakasih Kurikulum yang menyempatkan hadir pada hari ini. Bapak Ibu terima kasih banyak. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan, dan insya Allah ilmu yang didapat hari ini ke depannya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsamal. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Trinovianti yang saat ini sedang mengikuti program CBGP Angkatan 11 Kabupaten Majene. Dari materi yang disampaikan oleh Bu Trinovianti, hal yang sangat
saya tertarik yang disampaikan oleh Bu Tri Novianti, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana penerapan segitiga restitusi ini tidak lagi membuat guru mengecam perlakuan dari peserta didik ketika melakukan kesalahan. Namun peserta didik sendiri yang menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan dan menyadari hukuman atau dampak hal yang akan mereka dapatkan setelah melakukan kesalahan tersebut. Jika penerapan segitiga restitusi ini dapat dijalankan dengan baik di sekolah, saya yakin budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sudah sarapan? Oke, baik. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum kita masuk di pembelajaran, hari ini kita akan melakukan pembuatan kesepakatan kelas atau biasanya dikenal sebagai keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sudah pernah didengar, nak? Sudah biasa dengar? Sudah. Itu keyakinan kelas mirip-mirip sama peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan sudah banyak tahu tata tertib, ya. Biasanya kalau tata tertib atau peraturan yang ada di kelas itu apa saja? Jangan, misalnya dilarang ribut. Terus apa lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Apa lagi? Apa lagi? Jangan datang terlambat. Masih ada? Berpakaian rapi, betul sekali ya. Jadi biasanya itu kalau kita di sekolah sebelumnya, misalnya di SMP, ada tata tertib di dalam kelas. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Di mana kalau peraturan kelas itu hanya ditentukan oleh misalnya gurunya saja dan wajib dipatuhi oleh peserta didik. Sekarang kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama. Ya, kita buat secara bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Karena keyakinan kelas adalah prinsip yang harus kita patuhi, yang harus kita penuhi sesuai dengan kesepakatan. Tujuannya apa? Biar kita bisa lebih disiplin, bisa lebih bertanggung jawab, dan bisa lebih baik lagi. Baik, nah itu akan menyampaikan langkah-langkah untuk pelaksanaan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, yaitu dengan cara kalian boleh menuliskan sebentar, itu bagikan sticky note, catatan kecil, kalian boleh isi kira-kira tata tertib apa yang akan kita sepakati untuk dijadikan keyakinan kelas kita. Ya, silakan isi masing-masing. Nah, biasanya kan kalau kita dengar peraturan kelas itu kalimatnya dilarang, jangan. Nah, kali ini kita bukan hanya membuat poin-poin dari kesepakatan kelas, tapi kita akan membuatnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalimat negatif jangan dilarang, kita akan ubah ke kalimat positif. Jadi kalau misalnya dilarang membuang sampah, nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam? Menjaga kebersihan. Kalau misalnya jangan datang terlambat, mengenai apa itu? Disiplin, betul. Lalu kemudian tidak mengganggu teman. Nilai-nilai apa itu? Saling menghargai. Atau misalnya dilarang mencontek, apa itu? Nilai kejujuran, betul sekali. Nah, ibu bagikan sekarang sticky note-nya. Silakan masing-masing mengisi
Khadijah dari kelas 11 LP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiral Ismail dari kelas 11 LP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Fiki, kelas 11 LP. Senang sekali. Saya sangat senang. Senang sekali. Sangat penting. Ya, penting sekali. Sangat penting. Dapat membuat kita menjadi disiplin. Dapat mewujudkan tanggung jawab. Menjadikan kita lebih baik lagi.